Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Moms dan Dads ingin belajar pola asuh anak dan parenting dari ahlinya, sekaligus hiburan drama audio yang diangkat dari kisah nyata. Yuk dengerin podcast obrolan Meja Makan persembahan Medio by KG Media bersama Nakita dan Nova hanya di Spotify. Dalam upaya memenuhi hak-hak sipil penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder terkait di Sulawesi Utara. Rakor dihadiri perwakilan Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Forum Komunikasi Antarumat Beragama, dan stakeholder terkait lainnya. Kristiati Aryani, Kapokja Advokasi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek mengatakan, melalui rakor diharapkan instansi terkait bisa mendapat pemahaman yang sama dan menyeluruh terkait layanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Rakor menghadirkan dua pembicara dari Kemendikbudristek dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, masing-masing Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan Didik Suhardi, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Kebudayaan Kemenko PMK. Karantina Pertanian Makassar berhasil memusnahkan media pembawa ilegal atau tak berdokumen seberat lebih dari 62 kg. Pemusnahan ini sebagai bentuk cegah tangkal masuknya hama penyakit hewan karantina atau HPHK dan organisasi pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK sesuai amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Kepala Karantina Pertanian Makassar Lutfi Natsir mengatakan terdapat 3 jenis HPHK dan OPTK yang dimusnahkan, yakni hewan, tumbuhan, dan sampel laboratorium. Media pembawa ini berasal dari beberapa negara antara lain China, Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, Swiss, dan Thailand. Selain dari mancanegara, beberapa di antaranya berasal dari sejumlah daerah di Indonesia antara lain Kabupaten Garut, Bone, Morowali, Konawe, Tojo, Una-Una, dan Kota Makassar. Lutfi mengatakan pihaknya memberi tenggat waktu 3 hari kepada pengirim untuk melengkapi dokumennya. Jika dalam batas waktu tersebut dokumen tidak lengkap, maka pihaknya melakukan penolakan. Adapun media pembawa yang dimusnahkan diantaranya berupa daging olahan ayam, daging bebek olahan, daging babi olahan, daging olahan domba, butter, hasil bahan asal hewan untuk pakan, hasil olahan lainnya yang berasal dari bahan hewan. Ada pula keju, daging sapi olahan, tanduk, jamur, teh, kapulaga, buah blueberry, benih bunga, bunga krisan, bunga sedap malam, buah persik, rempah-rempah hingga bibit tanaman obat. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.